Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 30 Desember 2022, Pesta Keluarga Kudus Nazaret. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan ayat 19 sampai 23. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Stefanita, PRR. Doa bersama saya, Suster Maria Luciana, PRR. Mari kita mempersiapkan hati dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah kasih, cinta dan kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami berdoa pula bagi keluarga-keluarga Kristiani di mana saja berada. Semoga kasih dan cinta-Mu senantiasa menuntun dan menyertai mereka, agar mampu untuk hidup meneladani keluarga kudus di Nazaret. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 15 dan dilanjutkan ayat 19 sampai 23. Ambillah anak itu serta ibunya dan larilah ke Mesir. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangun. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku."
Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergilah mereka ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya Yusuf takut ke sana. Setelah dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam berjumpa lagi bersama saya. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa berada dalam keadaan yang sehat, gembira, bahagia, dan damai seperti keluarga Kudus Nazaret yang pestanya kita rayakan hari ini. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Para beriman yang terkasih, tema Natal di tahun ini sangat menarik untuk kita renungkan, yakni maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pertanyaannya, mengapa 3 orang Majus itu harus pulang melalui jalan lain? Rupanya mereka tahu bahwa Raja Herodes punya maksud tertentu tentang Yesus yang dilahirkan itu. Maka mereka tidak mau kembali lewat jalan yang sama. Dalam hidup sosial masyarakat Yahudi, rupanya sudah tersebar bahwa Yesus yang akan menjadi raja itu akan dibunuh. Yusuf dan Maria, Yusuf pun tahu melalui mimpinya, sehingga mereka harus pergi dengan tujuan selamatkan Yesus. Para beriman yang terkasih dalam Kristus, sangat nampak bahwa Herodes memiliki sikap ambisius dan penuh curiga sungguh melekat pada diri Herodes Agung, Raja Yahudi yang memerintah pada waktu kelahiran Yesus. Ia sadar bahwa orang-orang Yahudi tidak menyukainya karena ia memiliki garis keturunan Edom ayahnya. Maka ia berusaha mengambil hati rakyat dengan membangun bait Allah di Yerusalem. Tetapi upaya itu tidak berhasil meluluhkan hati mereka. Ia pun membangun kuil-kuil berhala. Tidak heran ketika orang-orang Majus memberitahukan Herodes tentang kelahiran seorang raja Yahudi, ia sangat gusar. Ketika siasatnya untuk memanfaatkan para Majus tidak berhasil, ia pun memerintahkan pembunuhan semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah di Betlehem dan sekitarnya. Ia ingin memastikan tidak ada ancaman lagi bagi taktanya. Ironisnya, hanya beberapa hari sebelum kematiannya, ia menghukum mati anak-anak laki-laki sebelum kematiannya. Para beriman yang terkasih dalam Kristus, Yusuf dan Maria adalah 2 pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Maka sejarah keselamatan yang dibawa oleh Yesus boleh terjadi melalui Maria dan Yusuf. Mereka adalah 2 pribadi yang sederhana,
namun setia dan bertanggung jawab dalam mendidik dan membesarkan Yesus. Taat pada kehendak Allah adalah sikap yang dianut oleh kedua tokoh ini. Gaya hidup keluarga Kudus Nazaret harus menjadi contoh dalam kehidupan kita masing-masing, baik dalam kehidupan berkeluarga, kategorial tertentu, baik dalam kehidupan anak muda maupun dalam hidup berkomunitas. Selayaknya kita membuka hati untuk menerima Tuhan seperti Maria dan Yusuf. Kita pun belajar setia dan taat kepada Allah agar karya yang besar bisa terjadi melalui kita pula. Tentu kita pasti dituntun oleh Allah seperti Yusuf dan Maria yang bisa menuntun Yesus keluar dari ancaman Herodes. Kita pun bisa merasakan rahmat keselamatan daripadanya. Mari kita berjuang melalui cara dan jalan yang lain. Semoga. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa di dalam surga, kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu bagi keluarga-keluarga Kristiani di mana saja berada. Semoga hidup mereka memancarkan teladan hidup keluarga Kudus Nazaret. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami keretakan dalam hidup berumah tangga. Kiranya mereka disadarkan agar kembali pada jalan yang benar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyampaikan permohonan-permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala syukur, permohonan dan harapan hati kita dengan mengulangi doa agung yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, Doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Gabriel, Doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing. Doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus Sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini.
Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari berikut. Kami selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.